Duduk dengan penuh kesadaran bisa membantu tubuh dan pikiran menjadi damai dan rilaks total. Tetapi, kedamaian dan relaksasi ini sangat berbeda dengan kemalasan, kondisi pikiran setengah sadar ketika kita sedang beristirahat dan mengantuk. Duduk dalam keadaan setengah sadar seperti itu bukanlah keadaan sadar sepenuhnya, sama seperti duduk dalam gua gelap. Dalam kondisi kesadaran penuh, kita bukan hanya tenang dan bahagia, tetapi juga waspada dan terjaga. Meditasi bukanlah pelarian. Meditasi merupakan perjumpaan lembut dengan realitas. Ia yang berlatih kesadaran harus tidak kalah terjaga daripada pengemudi mobil. Jika seorang praktisi tidak terjaga, ia akan dikuasai oleh kebuyaran dan kecerobohan, seperti pengemudi ceroboh yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Jadilah terjaga seperti seseorang yang berjalan di atas tali tinggi. Setiap langkah salah bisa membuatnya jatuh. Jadilah seperti ksatria yang berjalan tanpa senjata dalam hujan pedang. Jadilah seperti seekor singa maju dengan langkah pelan, pasti dan mantap. Hanya dengan kewaspadaan seperti ini bisa merealisasikan pencerahan sempurna. Bagi para pemula, saya menyarankan metode mengamati sekedar mengamati. Mengamati tanpa ada opini. Perasaan, apakah itu welas asih atau kejengkelan, harus disambut, dikenali, dan diperlakukan dengan adil, karena kedua-duanya adalah diri kita. Jeruk yang saya makan adalah diri saya. Mustard hijau yang saya tanam adalah diri saya sendiri. Saya menanam dengan seluruh hati dan pikiran. Saya membersihkan tempat teh ini dengan segenap perhatian, seperti sedang memandikan bayi Buddha atau Yesus. Tidak ada hal lain yang harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Dalam kesadaran, welas asih, kejengkelan, mustard hijau, dan poci teh, semuanya suci. Ketika diselimuti oleh kesedihan, kecemasan, dan kebencian, atau energi berlebihan atau apapun juga, metode pengamatan murni dan menyadari sepertinya sulit untuk dipraktikkan. Jika demikian, berpalinglah ke meditasi objek tetap, menggunakan keadaan pikiran sendiri sebagai subjek meditasi. Meditasi seperti ini menyibak tabir dan menyembuhkan kesedihan atau kecemasan, kebencian atau semangat. Dalam pengawasan konsentrasi dan meditasi akan menampakkan jati dirinya, sebuah penampakan alami membimbing ke arah penyembuhan dan emansipasi. Kesedihan atau apapun juga yang telah menyebabkan kepedihan dapat digunakan sebagai alat untuk pembebasan dari siksaan dan penderitaan, seperti menggunakan sebuah duri untuk menyingkirkan duri. Kita perlu memperlakukan kecemasan, kepedihan, kebencian, dan gejolak emosi kita dengan lembut, dengan hormat, bukan melawannya, tetapi hidup di dalamnya, berdamai dengannya, masuk ke dalam hakikatnya dengan meditasi kesaling tergantungan. Kita bisa dengan cepat belajar bagaimana memilih topik meditasi yang sesuai dengan keadaan saat itu. Topik meditasi seperti kesaling tergantungan, welas asih, diri, kekosongan, ketidakmelekatan, semuanya termasuk kategori meditasi yang memiliki kekuatan untuk menyibak tabir dan menyembuhkan. Tetapi, meditasi dengan topik-topik ini hanya bisa berhasil jika kita telah membangun sejenis kekuatan konsentrasi tertentu, sebuah kekuatan yang didapatkan dari latihan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengamati dan mengenali semua yang sedang terjadi. Tetapi objek meditasi haruslah realitas yang memiliki akar sesungguhnya yang berasal dari diri, bukan hanya topik spekulasi filosofis. Masing-masing harus seperti sejenis makanan yang harus dimasak untuk jangka waktu lama di atas kompor. Kita memasukkannya ke dalam panci, menutup panci tersebut, dan menyalakan api. Panci itu adalah diri kita sendiri, dan panas yang digunakan untuk memasak adalah kekuatan konsentrasi. Bahan bakarnya berasal dari latihan kesadaran yang berkelanjutan. Tanpa panas yang cukup, makanan tersebut tidak akan matang. Tetapi setelah matang, makanan tersebut menampakkan hakikat sejatinya dan membantu membimbing kita menuju pembebasan.